Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Putra Ditya, nomor induk mahasiswa 64225142, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kramat 98. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk atas beberapa kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia. Ada dua hal yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, antara lain munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998. Kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. OJK kemudian didirikan pada bulan Agustus tahun 2012. Pada periode tersebut, dimulai pembentukan tim pembantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, perkembangan OJK bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada bulan Desember tahun 2012, Otoritas Jasa Keuangan mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Lalu, pada Maret 2013, dibentuknya tim peralihan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Pada tanggal 31 Desember tahun 2013, OJK secara penuh mengawasi kinerja perbankan. Lalu, 1 Januari tahun 2015, OJK mulai mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen ataupun masyarakat. OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuannya, yaitu bisa menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Dengan peran yang begitu penting pada sektor industri jasa keuangan ini, tentunya OJK menanggung beban yang sangat berat dalam mencapai tujuannya untuk perkembangan sistem keuangan negara. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, 5. Seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, 6. Seorang ketua dewan audit, 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, 8. Seorang ex officio dari Bank Indonesia, 9. Seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada integritas, yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Kedua ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab,
berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Keempat ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan secara memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Terakhir ada visioner, yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Lalu ada hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Fungsi utama dari LPS yaitu menjamin nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPS bersifat independen, transparan, dan akuntabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.